Sebagai seorang yang akhir-akhir ini cukup sering membaca buku, khususnya buku biografi tokoh pemimpin dunia, saya merasa kita bisa belajar banyak hal dari pengalaman dan cerita orang-orang ini. Namun pada kesempatan kali ini kita nggak akan membahas buku tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil laporan saya dari wawancara dengan salah satu pemimpin di perusahaan sekuritas di Indonesia. Apa saja sih hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari beliau? Lalu sebenarnya beliau ini siapa sih? Nah, mari kita simak video kali ini. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Zaki, salah satu mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Video ini dibuat sebagai salah satu bagian dari tugas akhir laporan mata kuliah Soft Skills Kepemimpinan dan Komunikasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kali ini teman-teman, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Yogi Suaraas, Region Head Area Yogyakarta, Perusahaan Mandiri Sekuritas. Bapak Yogi Suara ini telah bekerja hampir 20 tahun pada industri keuangan, khususnya industri pasar modal ya. Sebelum menjadi Region Head, beliau pernah mengisi posisi sebagai analis, Treasury Officer, kemudian Equity Officer, Account Officer, dan branch head di beberapa perusahaan sekuritas di Indonesia. Dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, setidaknya terdapat 4 poin yang Bapak Yogi Suara bahas dalam konteks kepemimpinan dan komunikasi. Apa saja sih poin-poin tersebut? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Poin pertama adalah pemimpin sebagai pemandu. Ketika kita membicarakan definisi pemimpin, kita bisa dapat berbagai macam definisi ya teman-teman. Tapi bagi Bapak Yogi Suara, pemimpin ini dapat dianalogikan sebagai pemandu. Pemandu adalah seorang yang punya tujuan, tahu tujuannya mau kemana dan bagaimana agar dapat mencapai tujuan tersebut. Kalau kita membahas pemandu, tentu kita juga membahas siapa yang dipandu dong. Nah, siapa yang dipandu ini adalah orang-orang yang tentunya memiliki tujuan yang sama dengan orang-orang yang akan memandu ya. Bagi Bapak Yogi, kepemimpinan itu juga tentang bagaimana seorang pemandu itu bisa membantu rekan-rekan yang dipandunya ketika ada masalah di pertengahan jalan. Dan yang terakhir bagi Pak Yogi, pemimpin itu juga harus mampu untuk menilai kondisi baik eksternal maupun internal yang ada di tim ataupun suatu organisasi. Poin kedua adalah tentang mengelola ekspektasi. Mengelola ekspektasi ini menjadi bagian dari tugas pemimpin untuk menyampaikan sejauh mana kita akan berjalan, jalan apa yang akan kita ambil, dan bagaimana atau dengan apa kita akan mencapai tujuan tersebut. Beliau berkata bahwa dari pengalaman beliau bekerja, sebagian besar masalah yang beliau temukan dari rekan-rekan beliau berkaitan dengan masalah emosi ini adalah karena bersumber dari masalah ketidakpuasan. Emosi yang muncul dari ketidakpuasan ini bersumber dari adanya gap antara ekspektasi dan realita yang ada di lapangan. Sebagai pemimpin, kita tidak hanya mengontrol ekspektasi pribadi, tapi kita juga bertugas untuk mengelola ekspektasi rekan-rekan tim melalui komunikasi yang baik. Ketidakpuasan ini tidak hanya terjadi pada rekan-rekan yang memiliki ekspektasi lebih tinggi daripada realita, tetapi juga bisa terjadi pada rekan-rekan yang memiliki ekspektasi sangat rendah daripada realitas, sehingga hal ini juga bisa menimbulkan ketidakpuasan bagi organisasi secara umum gitu. Oleh karena itu, Pak Yogi menyampaikan bahwa kedua tipe tersebut perlu diselesaikan, dan hal ini dapat diselesaikan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu melalui pendampingan, dan yang kedua melalui pemberian reward atau insentif. Poin ketiga adalah selalu belajar. Jadi kita nggak kaget ya bahwa pemimpin-pemimpin hebat di dunia itu sebagian besar juga merupakan pembelajar yang hebat, entah melalui jalur formal seperti institusi pendidikan maupun jalur informal seperti melalui komunitas atau belajar secara mandiri atau otodidak.
Nah, Pak Yogi berpesan bahwa pemimpin tetap harus berusaha relevan dengan kondisi dan perkembangan zaman gitu. Beliau berkata bahwa saat ini tidak sulit untuk setiap orang itu untuk belajar, karena saat ini dengan perkembangan teknologi dan cepatnya arus informasi, jendela dunia itu sudah tidak lagi hanya berada pada di buku, tapi sekarang jendela dunia itu bisa kita akses melalui gadget atau platform YouTube. Dari cerita beliau juga mengatakan bahwa salah satu aset terbesar beliau sehingga beliau bisa berada pada titik sekarang ini adalah kemampuan beliau untuk mencermati lingkungan sekitar dan mendengarkan orang lain. Jadi oleh karena itu belajar itu tidak hanya tentang input yang masuk melalui buku atau video yang kita tonton, namun juga belajar itu melalui bagaimana kita mengobservasi lingkungan sekitar kita dan juga secara active listening atau secara aktif mendengarkan orang-orang di sekitar kita. Poin keempat adalah kreatif dan adaptif. Ketika saya bertanya, bagaimana sih cara membuat keputusan terbaik khususnya pada industri yang highly regulated seperti ini? Bapak Yogi menjawab dengan dua jawaban dan dua pendekatan seperti itu. Yang pertama adalah pendekatan regulasi. Dengan pendekatan regulasi, kita bisa melihat bahwa seseorang yang membuat keputusan yang baik dari industri pasar modal ini adalah orang-orang yang mampu memahami aturan dan regulasi yang ada serta dapat mentaatinya. Namun jawaban kedua ini juga menarik, di mana orang-orang yang membuat keputusan terbaik pada industri ini dari sisi strategi adalah orang-orang yang mampu berpikir kreatif dan adaptif untuk melihat celah dari regulasi sehingga rekan-rekan di industri ini bisa dapat bersaing dengan kompetitif dan fair di industri pasar modal. Itu tadi teman-teman cuplikan dan recap dari apa yang saya pelajari selama mengambil mata kuliah soft skills dalam bidang dari komunikasi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.